Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Otomasi, kembali lagi sama aku Elhida Fauzia Dianuha dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 dengan NIM 025. Jadi video kali ini kita akan mengerjakan tentang robot line follower. Di sini persiapannya ada laptop, Arduino, dan juga robot line follower. Nah, untuk tugasnya ini ada mencoba LCD dan juga push button. Di sini diperbolehkan menggunakan AI seperti ChatGPT maupun yang lainnya dengan ketentuan SW1 di pin 11, SW2 di pin 10, LCD 16x2 via I2C di pin A4 dan A5. Terus SW1 ditekan cepat lalu dilepas, maka hasilnya tekan kiri. SW1 ditekan lama, hasilnya tekan cancel. SW2 tekan cepat, hasilnya tekan kanan. SW2 tekan lama, hasilnya tekan OK. Terus setelah itu, task kedua ini adalah mencoba motor dengan button untuk mengarahkan. Ini ada motor kanan, pin N di D5, in 1 di D9, N2 di D8. Untuk motor kirinya, ENB ada di D6, in 3 di D7, dan in 4 di D4. Nah, di sini juga ada ketentuannya, yang dimana tekan OK untuk maju, PWM kirinya 150, PWM kanannya 150. Terus tekan cancel, maka dia akan mundur dengan PWM kirinya minus 150, PWM kanannya minus 150. Tekan kanan, maka belok kanan, PWM kirinya 150, PWM kanannya minus 150. Tekan kiri, maka belok kiri, PWM kirinya minus 150, PWM kanannya 150. Task ketiga, ini mencoba sensor line dan membaca ADC-nya. Kemudian selanjutnya cek sensor line follower dengan fotodioda, 6 sensor paling kiri, A7, A6, A3, A2, A1, A0 paling kanan, serta menampilkan semua nilai ADC-nya di LCD. Baris ke-0 dari A7, A6, A3, baris 1 dari A2, A1, A0. Selanjutnya, task keempat ini mengonversi titik-titik sensor menjadi nilai dengan menghitung PID. Selanjutnya, task terakhir ini ada konversi titik-titik sensor menjadi nilai dari beberapa variabel ADC dikonversi menjadi satu detek garis, 0 tidak detek garis. Kemudian semua variabel tersebut dijadikan satu variabel. Jadi ini adalah codingan untuk step pertama. Ini ada untuk library komunikasi I2C. Selanjutnya untuk library mengendalikan LCD I2C. Ini untuk membuat objek LCD dengan alamat I2C-nya itu di 0x27 dengan kolomnya 16 dan barisnya 2. Terus baris ke-6 dan ke-7 ini untuk mendefinisikan pin SW1 dan SW2 pada pin 11 dan juga 10. Kemudian ini untuk menyimpan waktu saat tombol ditekan. Consign unsign long ini untuk memberikan batas waktu 50 milisecond untuk membedakan antara tekan pendek dan juga tekan lama. Baris ke-12 dan juga 13 ini untuk menyimpan status sebelumnya dari masing-masing tombol serta untuk mendeteksi perubahan status. Lalu pada voice setup-nya, ini untuk mengatur pin tombol sebagai input dengan internal pull up resistor saat tombol ditekan. Kemudian pin akan membaca low dan saat dilepas akan membaca high. Ini untuk memulai komunikasi LCD. Ini untuk menyalakan lampu latar LCD. LCD clear untuk menghapus sisi layar. Set kursor untuk mengatur kursor ke baris atas. Dan LCD print ini untuk menampilkan teks status dari tombol. Kemudian ini ada loopingnya untuk memanggil fungsi check button untuk memantau tombol SW1 dan juga SW2. Delay ini untuk menambahkan jeda untuk mencegah pembacaan berulang. Selanjutnya ada void check button in pin ball and press state const char short message, const char long message. Ini untuk mengecek status pin tombol, status tombol sebelumnya, dan pesan jika tombol ditekan pendek, pesan jika ditekan lama. Terus if press state high and current state low. Ini selanjutnya ada press start time millis. Ini jika tombol baru ditekan high to low, maka dia akan mencatat waktu penekanan. Selanjutnya, if press state low current state high, ini jika tombol dilepas kondisinya low to high, ini hitung durasi tekan. Selanjutnya ini LCD set kursor untuk mengosongkan baris bawah LCD agar tidak tertimpa teks sebelumnya. Terus codingan pada baris 49 ini untuk menentukan apakah tekan pendek atau panjang, lalu menampilkan teks yang sesuai. Dan pada baris 58 ini untuk menyimpan status tombol saat ini untuk digunakan pada siklus berikutnya. Selanjutnya ini ada di step 2. Di step 2 ini perbedaan kode pemrogramannya yaitu ada di sini. Nah, di sini ada codingan pada baris 11 hingga 13. Nah, ini untuk mengatur pin dari PWM, dan dimana PWM ini untuk mengatur kecepatan, dan ini ada pin untuk mengatur arah putaran. Selanjutnya, baris ke-20 ini waktu saat tombol ditekan. Di bawahnya untuk batas waktu 1000 milisecond untuk mendeteksi tombol jika ditekan lama. Baris ke-23 ini ada ball SW press state sama dengan high. Ini untuk menyimpan status sebelumnya dari tombol. Untuk voice setup-nya, ini tombol diatur sebagai input dengan resistor pull up internal.
Nah, ini selanjutnya ada pin mode-nya, ENA output, in 1 output, in 2 output. Ini mengatur pin motor sebagai output. Ini untuk menginisialisasi LCD, menyalakan lampu latar atau backlight, membersihkan layar, dan mencetak teks atau menampilkan teks. Untuk loopingnya ini mengecek kedua tombol dengan fungsi check button. Selanjutnya void check button in pin ball and left state, const-char short message, dan long message ini untuk membaca status tombol saat ini. Terus untuk baris ke-58, jika tombol baru ditekan dari high ke low, maka dia akan menyimpan waktu mulai tekan. Dan jika tombol baru dilepas, dia maka akan menghitung durasi penekanan. Ini untuk membersihkan baris kedua di LCD dan memindahkan kursor ke awal. Terus baris ke-69 ini jika ditekan lama, maka akan tampilkan long message seperti OK or cancel. Dan jika tidak, dia akan menampilkan short message kanan kiri dan memanggil handle action. Terus di baris ke-83 ini gunanya untuk menjalankan perintah motor sesuai aksi, yaitu maju, mundur, kanan, dan kiri. Selanjutnya ini untuk menerima nilai PWM kiri dan juga kanan. Dan ini untuk mengatur arah dan juga kecepatan motor kiri dan juga kecepatan motor kanan. Selanjutnya kita ke step 3. Di sini untuk mengatur pin analog yaitu A0 sampai A3, A6, A7 sebagai input untuk membaca nilai sensornya. Kemudian di sini ada looping, dia akan membaca nilai analog dari masing-masing pin. Ini yaitu nilai analog berada pada rentang 0 sampai 1023. Dan persen 1000 digunakan agar ini tuh hanya ada 3 digit terakhir yang ditampilkan. Range-nya itu 0 sampai 99 yang dimana ini itu penting untuk tampilan rapi pada LCD. Nah selanjutnya ini yaitu pada baris atas A7, A6, A3 yang dimana untuk menampilkan 3 nilai sensor di baris atas A7, A6, A3 dan masing-masing diposisikan di kolom 0, 6, dan 12. Selanjutnya yang ini untuk baris bawah A2, A1, A0 yang dimana untuk menampilkan 3 nilai sensor di baris bawah A2, A1, A0 yang juga diposisikan di kolom 0, 6, dan juga 12. Ini untuk menunda pembacaan dan tampilan ulang selama 500 milisecond. Terus codingan terakhir ini berfungsi untuk membantu untuk PD 3 digit untuk memastikan setiap angka selalu ditampilkan dengan 3 digit. Selanjutnya ada step 4. Step 4 ini di baris ke-20 ini untuk mendeteksi apakah tombol ditekan singkat ataupun lama. Selanjutnya ball in motor mode sama dengan false ini untuk menyimpan mode saat ini apakah ia sedang dalam kontrol motor atau dalam mode sensor. Selanjutnya ini di baris ke-86 void check button in pin ball and press stage const-char short message, const-char long message ini untuk mendeteksi apakah tombol itu ditekan singkat atau lama dan menampilkan aksi sesuai LCD. Selanjutnya void handle action ini untuk menggerakkan motor sesuai tombol yang ditekan. Void drive-nya ini in PWM left, in PWM right ini untuk mengendalikan arah dan kecepatan motor kiri dan juga kanan menggunakan PWM dan logika arah motor edge brake. Nah ini selanjutnya di baris ke 148 ini untuk membaca 6 sensor analog dan menampilkan hasilnya di dalam LCD dalam 2 baris. Codingan ini untuk pemformatan angka agar selalu 3 digit dan voice show main menu ini untuk menampilkan menu utama saat awal program dimulai ataupun setelah di reset. Oke, ini selanjutnya yang terakhir di step 5. Di step 5 ini kode pemrogramannya ada di baris ke-17. Enum mode menu move sensor ini untuk membuat tipe data mode untuk menyimpan status dari aplikasi yaitu menu move ataupun sensor. Terus baris ke-18 ini berfungsi current mode-nya di set awal ke menu. Unsign long press start SW1 sama dengan 0 ini untuk mendeteksi durasi dan jumlah tekan tombol SW1 dan SW2. Kemudian untuk loopingnya ini jika sedang di mode sensor dia akan menjalankan line follower dengan PID. Terus ini ketika
ditekan SW1-nya 3 kali secara cepat, maka ia akan masuk ke mode move. Jika ditekan dan juga tahan SW1-nya, maka perlakuan motornya dia akan mundur. Jika tidak, atau tekan singkat SW1-nya, maka dia akan memberikan action motor kiri. Selanjutnya, ini untuk ketika SW2 ditekan 3 kali secara cepat, dia akan masuk ke mode sensor. Dan ketika ditekan dan tahan SW2-nya, actionnya motor akan maju. Jika tidak, maka ditekan singkat, actionnya akan motor kanan. Ini untuk menampilkan menu awal. Nah, ini adalah untuk nilai dari PID-nya, yang dimana KP-nya itu lebih agresif untuk belokan kecil, float KI-nya untuk komponen integral, float KD-nya ini untuk lebih tinggi untuk mengurangi overshoot. Nah, ini berfungsi threshold lebih rendah untuk mendeteksi lebih awal. Nah, ini berfungsi jika semua sensor membaca garis hitam, dan ini untuk menghitung error berdasarkan pattern. Lebih besar untuk koreksi tajam juga. Di sini untuk waktu delta untuk PID responsif. Ini untuk kalkulator perhitungan dari rumus PID. Ini rumus untuk adaptif kecepatan dan mengurangi lebih banyak saat belokan yang sangat tajam. Ini berfungsi untuk gerak motor mengikuti garis. Selanjutnya, ini void motor maju digunakan untuk mengatur arah motor berdasarkan input tombol di mode move. Baris ke ini digunakan untuk mengatur arah motor berdasarkan input tombol di mode move. Yang ini di motor kanan, yang ini motor kiri, ini motor mundur, dan ini motor maju. Gimana Sobat Otomasi penjelasan dari aku? Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti ya buat kalian. Dan semoga kalian bisa ngikutin tutorial dari yang udah aku buat. Dan see you, bye-bye!